Gue banget nggak banyak tahu tentang Jawa ya. Selama ini kurang begitu mudeng. Karena memang lahir di Jakarta dan tidak dididik banget-banget tentang Jawa. Oleh orang tua dibiarin aja gitu. Mau jadi apa dibiarin. Ya artinya dikasih kemerdekaan gitu ya. Kerennya begitu, bahasa kerennya gitu, dikasih kemerdekaan. Paling datengin guru ngaji, kalau dari cowoknya ya dibeliin buku wayang gitu ya. Segitu-gitu aja, nggak fanatik amat dengan Jawa. Tapi belakang ini ngintip-ngintip di YouTube ini. Oh begitu toh Jawa ya. Artinya ada suatu kecanggihan tersendiri ya dari kearifan lokal tersebut, bahwa itu gue banget perkirakan memang kumpulan ilmu pengetahuan yang canggih, yang maju, yang jauh lebih maju dari sekarang, tetapi digusur, dipinggirkan, sehingga yang menggantikan itu adalah ilmu pengetahuan yang abal-abal ya. Itu biasa kan begitu kan. Jadi yang menarik ini sejarah orang Jawa ya. Disebutkan itu sebenarnya kita ini paguyuban doang ya, bukan suku. Pendatang kita ini. Kalau suku kan syaratnya ada silsilah, berasal dari patriark siapa gitu, umpama Ibrahim atau Yakub alaihissalam atau Ismail alaihissalam gitu. Itu jelas mereka punya silsilah tersendiri, itu suku. Ada marga gitu segala macam, itu suku berarti. Tapi orang Jawa nggak mengenal. Nah diperkirakan itu kayaknya sih kita ini pelarian juga deh, pelarian politik deh kayaknya. Buktinya anak cucunya dari leluhur itu banyak yang ngeblank. Ini kita berasal dari mana sih? Nggak tahu menau gitu. Kemungkinannya memang kita ini pelarian awalnya, kemudian sampailah di Pulau Jawa. Nah namanya pelarian kan harus menyembunyikan identitas dong. Kita nggak open tentang leluhur kita siapa, nggak akan diceritakan gitu. Bahkan saking ekstrimnya, anak-anaknya pun pada generasi pertama nggak dikasih tahu. Orang tuanya cuek aja dalam hal history gitu kan. Ya karuan aja pada nggak tahu itu asal usul orang Jawa dari generasi-generasi sampai detik ini. Kalaupun ada penjelasan kita berasal dari ini itu, itu pendapat pribadi itu. Pendapat pribadi yang bukan diwariskan. Kalau suku itu pasti mewariskan sejarah turun temurun. Kalau asal muasal orang Jawa itu ada yang menjelaskan, itu sifatnya pribadi, bukan berdasarkan naskah-naskah yang jelas. Ya, jadi kemungkinannya memang begitu, memang pelarian. Ya. Emang kayaknya Indonesia ini the land of pelarian ya, refugee. Ya kalau disebutkan para Habib gitu, atau juga ya Habib itu kan keturunan Imam Husain ya, alaihissalam. Terus keturunan Imam Hasan pun juga ada, cuman sudah melebur dengan penduduk lokal, jadi tidak kelihatan Arab. Fisik Arabnya udah nggak kelihatan lagi.
kalau keturunan Imam Husain ya karena mereka menikah sesama mereka, ya secara fisik masih kelihatan ini fisiknya fisik orang Timur Tengah, walaupun mereka nasionalismenya juga nggak kalah dibanding penduduk lokal, ya mereka lebih mengidentifikasikan sebagai orang Indonesia loh, karena memang dari awal mereka juga musta'ribah ya, bukan asli Arab ya. Ibrahim itu musta'ribah, Ismail ya orang Arab yang bukan Arab tapi diarabkan. Kayak ibarat orang Cina di sini kan di Indonesia kan gitu kan, orang India yang kemari di Indonesia yang termasuk orang Arab ini di Indonesia kan, ya seperti itulah pendatang yang dianggap sebagai lokal. Nah di Jawa itu ada bagian antara Jawa dan yang udah nggak Jawa ya, bukan Jawa dan bukan Jawa, tapi Jawa dan udah nggak Jawa. Udah nggak Jawa itu karena apa ya? Karena histori itu diciderai. Secara histori kan paguyuban itu mendatangi Pulau Jawa dalam semangat kebersamaan, kedamaian, tata krama gitu ya. Jadi anti permusuhan lah, atau yang rese-rese gitu anti. Secara kultural orang Jawa itu harusnya anti permusuhan. Tapi kalau ada yang bersifat begitu, ya sebutlah karena masih teringat-ingat masa lalu, masih aja disebut-sebut secara apa ya, ya begitulah mereka menyebut-nyebut agama impor gitu ya. Jadi di sini udah ada benih-benih permusuhan, maka apakah yang demikian masih memenuhi syarat untuk disebut Jowo? Padahal Jowo itu kan harus selaras, serasi, seimbang dan terbuka. Kalau dari awal kita anggaplah nggak punya apa-apa gitu, identitas pun juga nggak ditampakkan, nggak punya apa-apa, jadi kita butuh mengambil apa-apa, baik yang di lokal sini atau yang impor, semua sama, yang bermanfaat ya diambil begitu. Begitupun juga ada kultur pemilahan gitu ya, Arab digarap, Barat diruat, jadi nggak langsung diterima, tapi di processing dulu, diseleksi dulu. Ya harusnya untuk intern juga begitu dong. Jadi kalau leluhur kita begini begitu, ya kita juga harus menseleksi. Yang dari Arab mungkin juga itu hanya klaim dari orang-orang yang mengabarkan ini loh Islam, padahal bukan Islam kan, bisa begitu kan. Maka diseleksi dulu, ini beneran atau bukan gitu, ini bermanfaat atau enggak gitu. Begitupun yang dari warisan lokal juga sama, harus diseleksi juga. Enggak semua mentang-mentang dari leluhur pasti kita ikuti, enggak. Itu enggak Jawa banget, karena Jawa secara historis ya orang yang merdeka, yang menerima apa saja dan menolak apa saja secara rasional gitu. Kosmopolit, terbuka, lu baik gue baik gitu kan. Lu baik lu Jawa, kalau lu kagak baik walaupun kelihatannya suku Jawa, ya lu udah nggak Jawa, lu udah kehilangan Jawanya. Kalau orang luar datang kemari baik, lu Jawa berarti dong lu. Nah gitu, kulturnya begitu. Nggak ketat ya, longgar itu orang Jawa. Dan orang Jawa emang tidak memenuhi syarat untuk disebut suku pada awalnya. Dan memang begitu sampai sekarang, nggak ada itu margaan, fam-faman, nggak punya.
Karena nggak punya ya butuh ngambil apa aja yang dianggap bermanfaat setelah diprosesing. Harusnya begitu. Jadi semangat untuk menerima segala sesuatu dari luar maupun dari lokal itu tradisi yang harusnya dipelihara terus. Juga tradisi menseleksi. Nah, kalau mempunyai jiwa permusuhan lantaran ini itu udah menyalahi akar historis ya. Begitupun kalau apa saja yang dari kita itu diterima sama juga melangkahi, menyalahi tradisi secara historis. Jadi orang Jawa itu di samping terbuka, kosmopolitan, juga harus menyeleksi apa-apa yang kita temui gitu ya. Kita tidak memandang ini dari lokal atau dari luar. Pokoknya yang oke punya ambil. Teknologi dari barat bermanfaat ambil. Yang dari Jawa yang bermanfaat ambil, yang dari Arab bermanfaat ambil. Begitupun sebaliknya kalau ditafsirkan tidak bermanfaat ya ditolak. Yang bermanfaat itu kan yang dari Tuhan semua pasti bermanfaat ya. Tinggal kita seleksi aja ini dari Tuhan atau dari yang mengklaim dari Tuhan gitu. Maka bagusnya anak muda sekarang emang kosmopolit ya itu. Mereka itu nggak punya rasa sentimen terhadap agama apapun dengan menyebut misalkan agama impor gitu. Enggak pernah itu. Itu bagus sekali itu. Jadi menerima apa saja yang baik-baik sejauh di verifikasi ini baik ya diambil. Nggak peduli dari mana. Ya itu kalau dari segi historisnya begitu. Historis dari anak hilang yang tidak punya apa-apa kemudian membutuhkan untuk mendapatkan apa-apa, maka tidak peduli ini berasal dari mana ini, ambil saja begitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Try this at home.